Ya kayak gini kan, yang nyari ilmunya saya, cari referensi Unisma yang tinggal make, padahal yang nyari kan. Ya gitu nanti dipakai dalil kayak orang pinter gitu. Ada orang itu kan. Tapi udahlah saya ikhlas, saya tidak minta royalti kayak lagu-lagu itu udah. Ini gara-gara cantik, ini cerita bahwa dunia mulai dulu tidak ideal. Nabi pas itu tuh boncengin sepupunya, namanya Fadl bin Abbas. Ya kita tahu kan Muhammad bin Abdillah ini punya saudara namanya apa? Abbas. Yang diboncengkan Nabi namanya Fadl bin Abbas. Melihat terus sama perempuan tadi karena dia cantik. Terus perempuan ini juga melihat Fadl ganteng. Jadi mulai dulu entah atmosfer akademik atau atmosfer sosial tetap yang masalah itu yang mulai dulu fitnatur rijal ma'an nisa dan sebaliknya terus. Walhasil tuh falam wa wajal Fadl sebelum Nabi menjawab pertanyaan itu falam wa wajal Fadl. Wajahnya Fadl itu agak disingkirkan karena terlalu ditengokkan, dialihkan. Tapi bikin masalah baru, pamannya agak terima, abahnya agak terima. Abbas itu pamannya Nabi, berarti bapaknya Fadl. Lawaita ibna ammik, masa kamu sama sepupu kamu gitu? Jadi mulai dulu masalah. Ngadepi orang cantik ya masalah, ngadepi orang sentimen ya masalah. Ngadepi kampus bayar ya masalah, nggak bayar lebih masalah. Karena nggak bisa hidup. Jadi dunia mulai dulu tempatnya masalah. Karena dari awal liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi sebelum pertanyaan dijawab itu ada kasus-kasus kecil begini. Terus Nabi menjawab, Aro'aiti law kana ala abiki dainun akunti qadiyatahu. Kalau andekan bapak kamu punya hutang, apa kamu bayar? Iya ya Rasulullah. Ya sudah, fadainu wa ahaqqu bil qada, utang haji bapak kamu harus kamu bayar. Itu Imam Bukhari itu tidak dibabkan di bab haji, dibabkan bahwa seorang mufti, seorang kiai itu boleh menfatwakan hukum di tengah jalan. Tapi saya kiai Jawa Tengah, Anda tidak harus niru karena Anda kiai Jawa Timur. Itu bisa masalah besar, itu dianggap tidak sopan santun. Tapi segampang itu Islam dikelola Nabi. Orang di jalan, Nabi loh, bukan sekedar rektor Nabi. Sayyidul awalin wal akhirin. Ketemu di jalan, dicegat, ditanya, enggak tersinggung. Nabi. Iya. Rektor takut ketua yayasan sekarang. Struktur zaman akhir itu repot. Rektor juga takut sama ketua yayasan. Takut betul loh, karena yang bisa tanda tangan itu ketua yayasan itu. Makanya saya di UI ikut yang yayasan aja biar keren, rektornya takut. Ya itu satu ilmu. Itu kata Imam Bukhari babul futya fit thoriq. Bab memberi fatwa di jalan. Artinya begini, andaikan semuanya sistem kampus, kemudian perempuan ini ingin belajar tentang menstruasi atau tentang apa saja. Masa nunggu sampai semesternya, nunggu kejuruannya, oh ini fakultas apa itu. Ketika dia tanya kebutuhan agamanya, enggak bisa, kamu kan fakultas teknis, masa tanya agama? Padahal fakultas teknis juga butuh agama. Makanya menurut saya Indonesia itu sudah bagus, ada struktural, ada apa? Kultural. Saya ini termasuk yang kultural, tapi kebetulan keramat jadi dipakai yang struktural seperti ini. Tapi saya tuh kalau dapat SK entah jadi apa, biasanya tak saya abaikan. Bukan karena sombong atau menolak. Memang nggak boleh kalau dua-duanya kekuatan ini sama-sama di struktural saja atau sama-sama di kultural. Karena kalau struktural tadi, masa orang tanya kebutuhan Islamnya harus nunggu sekolah di situ, nunggu semesternya berapa baru bisa diskusi sama dosennya. Itu pun kalau fakultasnya agama, kalau enggak. Makanya saya mohon kiai-kiai kultural itu ya harus alim betul, terus rileks. Saya itu memang enggak nerima tamu, tapi saya punya ngaji rebunan yang kayak begini. Orang bisa ngomong apa saja. Tapi biasanya laporannya sama, dimarahin istrinya. Laporannya sama. Jadi sahabat itu gak berani tanya Nabi. Perempuan enggak saja, dipegang ke dalam Nabi. Ya Rasulullah saya mau tanya, Nabi berhenti. Nah kemudian di bab haji, ini dengerin, di bab haji dibabkan lagi. Babu hajil mar'ati anir rojuli, sehingga di bab badal itu boleh silang. Normalnya kan lelaki diganti lelaki, perempuan diganti perempuan. Tapi di bab ini, di bab kaji apa? Badal.
Itu lelaki boleh diganti perempuan karena kasusnya tadi adalah perempuan mengganti haji bapaknya. Terus nanti suatu saat dibabkan lagi oleh Imam Bukhari, babu niyabati hajil makdub. Jadi tidak harus mati. Jadi dulu orang Indonesia itu kadang benar-benar agak kacau. Bahasa kasarnya itu agak kurang ajar. Kacau sama kurang ajar ya beda tipis. Ada orang sudah sepuh, kaya, dia sudah agak setruk. Kalau haji langsung, apalagi pakai kuota apa plus, itu kan sampai berapa? Sekarang kalau langsung berapa? Berapa? 400. 500-an. Itu tahu tok apa melakukan ikut haji? Oh, nggak berani kan? Sekitar berapa? 500-an. Kalau kaji amanat, kaji badal berapa? Kalau 15. Lu itu kiainya itu saking kacaunya tadi. Udah biar mati aja nanti lebih murah. Itu kan ngawur betul, makanya saya bilang ngawur betul itu. Udah ini cerita nyata. Kebetulan terus kiai ini itu nyuwun sewu ya, ngajinya itu kayaknya detail saya. Jadi saya dengar keluarganya bilang itu, panggil kiainya suruh menghadap saya, biar mutola'ah lagi, biar belajar lagi. Belajar sama saya ada di Jurisma, kan ini hukum sudah jelimet itu. Panggil. Jangan nunggu mati. Kalau mau kaji amanat sekarang saja, mumpung masih hidup. Jadi beliau ikut niat, ikut mengalokasikan hartanya untuk haji. Kalau sudah mati itu hanya prosedur, harta warisannya nggak bisa diwaris sebelum menghajikan yang sempat berstatus apa? Mampu. Terus tak tunjukkan. Jadi sebenarnya kaji amanat itu dua, menghajikan yang sudah meninggal atau masih hidup tapi tidak mampu. Ya. Tapi di Indonesia yang terkenal tuh yang sudah meninggal, yang 15 juta tadi. Nah kalau langsung, kalau orang kaya kan mustatiknya haji plus, berarti kan 500 juta. Mendingan sudah mati kan tinggal berapa tadi? 15. Loh itu dijawab itu anaknya senengnya Masya Allah, karena dari 500 menjadi 15. Oh ngawur betul itu. Efisiensi 400. Ya efisiensi itu, efisiensi. Terus tak marahin teman-teman. Enggak, jadi sebetulnya kaji amanat itu dua. Al-hajju anil mayyit, menghajikan yang sudah meninggal. Kedua itu anil makdub, kalau dalam saya disebut apa? Makdub, orangnya sudah tidak mampu apa? Haji. Nah, saya termasuk kiai yang ikut menggerakkan cara masif gimana kalau bisa tuh mumpung masih hidup, sehingga ini ikut niat. So inovane dolai, mobilnya banyak untuk haji saya. Dia ikut intervensi, tapi kalau sudah meninggal mungkin dia. Jadi kalau sudah meninggal sebetulnya mayatnya itu tak dapat pahala, tanda tidak tahu saya. Karena sebetulnya ini hanya untuk menghalalkan tirkah, menghalalkan warisannya. Bisa saja mayatnya jenis orang yang ketika hidup nggak pernah berkomitmen haji. Mungkin nyun sewu karena abangan atau pengetahuan Islamnya rendah atau kebetulan nggak jenis minat haji. Bagaimana dia dapat pahala haji sementara zaman hidup saya dia nggak pernah kepikiran apa? Haji, padahal inamal amalu binniyat. Kalau dia sudah mati dan dihajikan keluarganya, sebetulnya haji ini hanya untuk menghalalkan tirkah tadi, pembagian apa? Waris. Makanya kalau yang seleranya belum haji atau gak ingin haji, ahli warisnya harus didik, ajarin bahwa sebagian harta itu milik Allah dan statusnya mustatik, supaya yang makdub tadi, yang stroke atau yang sakit ini ikut niat. Walhasil terus kayak tadi, wah, nak ngono kudu ngaji nah Gus. Ya maksudnya coba disalami template banyak dia karena tadi efisiensi tadi. Oh itu dari berapa? 500 menjadi berapa? 15 juta berarti 485 ya. Itu kalau 5 jutanya aja disalamkan template itu sebagai upah fatwa gitu kan. Ya jadi saya mohon, maksud saya begini, saya cerita hadis Bukhari tadi. Jadi mengelola ilmu Islam itu di kampus ya boleh, di pondok-pondok disiplin ya boleh. Mengelola Islam kayak saya itu termasuk penganut Imam Bukhari. Jadi dulu itu Islam segampang itu. Nabi lewat ditanya, karena kalau orang sowan Nabi itu ya tidak gampang, beliau sibuk. Pernah ini satu kejadian dan ini saya tiru. Orang-orang Bedui itu kan punya etika. Jadi kalau mau sowan Nabi itu bengok-bengok, lidah itu bengok, manggil-manggil keras.
Terus sama Allah ayat turun innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Orang yang manggil-manggil kamu Muhammad dari luar kamar itu orang-orang enggak sopan. Terus walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi Nabi itu profesional, kalau sudah dalam rumah itu milik keluarga. Itu sahabat yang beretika enggak berani sowan, salam yang enggak berani. Tapi kalau Nabi sudah keluar ke masjid, itu mereka ngerti ini milik publik. Makanya walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Kalau Nabi sudah keluar itu milik publik, terus mereka berani tanya. Jangan kayak orang-orang nggak punya etika, kayaknya pergi 3 jam, 4 jam baru masuk rumah, assalamualaikum, padahal kayaknya mau ke kamar mandi mungkin. Itu diatur oleh Islam. Sehingga kita kan, saya misalnya yang saya alami, saya kan sudah fair ketika begini kan, istri saya tidak ganggu saya, anak saya ada, karena sudah milik publik. Boyo kalau sudah di rumah itu milik keluarga, makanya dulu sudah diatur sedemikian rupa. Tidak tahu kalau di daerah kamu melakukan ini apa enggak, tidak tahu. Kadang-kadang kiainya juga senang ditamoni lah, itu kan ya sudah nggak tahu, itu kan haknya, itu kan apa haknya. Nah saya di sini juga hak saya, ini wilayah saya, teritorial saya. Sehingga momentum Nabi lewat itu penting bagi orang-orang yang punya peradaban karena ngerti ini Nabi kalau sedang di luar itu milik publik. Itu disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi kalau mau komunikasi dengan Nabi, nunggu Nabi itu keluar dari area privat keluarga. Ya Pak Rektor nih kalau pas di luar kan jenengan milik kamu. Kalau sudah di rumah kan enggak tahu, jangan-jangan disuruh nyuci piring sama istrinya. Karena sekali di rumah itu bisa hamba sahaya itu bilang. Itu kan bisa masalah itu kan. Loh itu semua orang soleh. Yang paling masyhur kan cerita Umar itu. Umar kayak apa kerasnya itu? Itu di atas rektor itu. Umar. Oh itu ada orang sering dimarahin istrinya matur ke Umar. Di rumahnya kebetulan. Habis itu pas itu istrinya jebodar jedar itu. Sampun ya Amirul. Lu sampun gimana? Kamu belum matur kok sampun. Ternyata apa? Ya hanya itu aja. Ternyata jenengan yang ngalami. Ya makanya kalau kita di rumah jangan ada yang main ke sana, itu wilayah-wilayah privat itu. Bisa masalah besar itu.